Pemirsa TV Online yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini bukan selamanya, tetapi sementara. Besok atau kapan kita tidak tahu kita akan kembali. Kita tidak tahu. Masih untung kalau kita mati di dalam keadaan syahid. Masih untung kalau kita mati di dalam keadaan lagi sholat, lagi ngaji. Coba kalau kita mati di dalam keadaan lagi maksiat, apa yang akan terjadi? Mati di dalam keadaan musibah seperti ini, contoh kita musibah, letusan gunung atau apapun juga kita mati terhimpun tersebut, itu adalah syahid. Tetapi ketika mati di dalam keadaan maksiat itu sangat luar biasa su'ul khatimahnya. Maka dari itu, jauhilah dari murka Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dunia dan akhirat. Sudahkah kita mengalami kajian-kajian yang menimpa kepada lingkungan kita, dunia ini terutamanya yang sedang digonjang-ganjing dengan musibah tersebut? Yuk mari kita bersalawat, semoga Allah mengabulkan doa kita dan dunia ini dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari segala musibah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dengan kita sholat bersama, dengan kita doa bersama, Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin dan positif itu adalah tujuan kita. Pemirsa, bila kita selalu berdoa dengan saudara-saudara kita yang kena musibah, yang tidak kena musibah, ganjarannya akan kembali kepada kita. Namun kita terus berdoa, jauhilah dari permaksiatan agar tidak mengundang murka Allah. Mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai hancur dunia ini baru kita sadar sudah tidak ada waktu lagi. Wahai saudaraku, mumpung masih kita hidup, perbaikilah, jangan sampai kedua kali kita dalam jurang permaksiatan. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi dan beribadah kita kepada Allah itu tetap istiqomah dan dijauhkan dari segala musibah itu? Kita laksanakan, yaitu perbaikan dengan hubungan manusiawi. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Dikatakan yaitu silaturahmi. Baik dengan tetangga, enak, kita bisa minta tolong, itu ganjarannya dapat. Orang itu tidak bisa sholat, kita ajarkan. Segala sesuatu perbaikan dengan tetangga itu malah lebih bagus. Hubungan dengan antar manusiawi itu malah lebih bagus. Dan pererat silaturahmi biar selalu kompak-kompak di dalam melaksanakan kebaikan. Insya Allah kita akan dijauhkan dari segala musibah. Dan selanjutnya, selain itu tetap tobatan apa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari awal hingga akhir. Takut kita melaksanakan dosa-dosa yang pernah kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Al-insan mahlul khata wa nisyan, kadang manusia tempat lupa dan kesalahan. Jadi tobatan walaupun terasa kita tidak pernah melaksanakan keburukan, seakan-akan kita pernah selalu baik. Marilah beristighfar agar Allah mengampuni seluruh dosa kita. Kadang-kadang di dalam melaksanakan kehidupan ini kadang kita lupa dengan dosa kita, sehingga kita terlena bahkan jauh dengan Allah. Padahal kalau kita lakukan, hidup ini penuh dengan duri. Dari mulai kita lahir hingga sekarang banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Konsekuensinya dengan tadi kita berzikir kepada Allah, terus membaca Al-Quran,
berzikir, bersalawat segala sesuatu biar kita selamat dunia akhirat, dan doakan dunia ini biar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah konsekuensi biar kita selamat dunia dan akhirat. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berpatuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijaga dari segala musibah. Walaupun di situ ada kejadian-kejadian, guncangan, tsunami atau apapun, tetapi orang tersebut akan dijaga, akan diselamatkan dari musibah tersebut. Ada salah satu contoh dari kejadian kemarin, ada satu Habib yang diusir dari warganya. Setelah diusir, maka terjadilah letusan itu. Nah, itu orang wali-wali Allah sama Allah dijaga dengan keselamatannya. Pada akhirnya beliau selamat, yang lain celaka. Nah, itu adalah satu contoh keajaiban orang-orang yang beribadah kepada Allah. Namun terkadang begini, yang bikin dosa saya, yang akan melaksanakan siksaan adalah saya. Kok kenapa yang lain ikut campur? Justru salah. Ketika kita yang berbuat dosa, orang lain juga ketika dapat musibah kena imbasnya. Contoh ketika musibah, orang itu yang berbuat jinah di wilayah situ, ketika Allah memberikan adab itu, semuanya, nggak itu ustadz, nggak itu kiai, nggak itu jenderal, nggak itu yang kaya, nggak itu si miskin, semuanya itu dapat. Nah, maka dari itu, jadi hati-hati di dalam melaksanakan permaksiatan. Simpulnya, agar Allah tidak memberikan musibah yang sangat luar biasa lagi, pertama, jauhilah dari sifat munafik. Yang kedua, jauhilah dari perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Karena pertama, banyak orang yang munafik, banyak orang yang tidak beriman, bahkan banyak keluarga yang tidak beribadah. Yang seharusnya kita laksanakan, jujur, beribadah kepada Allah, dan tidak musyrik kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.